Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.127. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang terlihat hari ini masih terus dilepas oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa saham pertama ini, asing hari ini memang melakukan distribusi atau melepas saham paling banyak itu di saham Bukalapak. Kemarin juga pada saat Bukalapak naik arah, asing juga melakukan distribusi dengan jumlah besar. Tapi karena saham Bukalapak ini baru IPO, sehingga candlenya itu masih belum bisa kita analisa, atau secara teknikal belum ada indikator-indikator sehingga kita belum bisa analisa secara teknikal. Jadi untuk saham pertama ini akan saya analisa itu adalah saham Telkom. Bisa kita lihat, Telkom hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 3.250. Dan pada saat pembukaan langsung terbentuk gap down. Dan jika kita perhatikan, Telkom sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50 dan 150 yang merupakan resistennya. Tapi pada saat mendekati resisten harga 3.400, Telkom masih gagal break. Dan saat ini berada tepat di garis EMA 50 atau berada tepat di supportnya di harga 3.250. Sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 3.260. Jadi memang secara tren saat ini Telkom masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50-nya. Tapi untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan 2% ini disertai distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi. Jadi sebelumnya asing dalam 2 minggu terakhir ini melakukan akumulasi terus, hari ini asing sudah mulai keluar dari saham Telkom. Jadi kita sudah harus hati-hati karena Telkom sangat terpengaruh dengan pergerakan asing. Apabila asing melakukan akumulasi, ada potensi untuk naik. Apabila asing sudah distribusi, ada potensi untuk turun. Jadi dari data yang kita dapat ini, apabila teman-teman ingin membeli saham Telkom, bisa amati pergerakan saham Telkom besok. Apabila besok Telkom masih bertahan di atas garis EMA 50 dan terlihat sudah mulai adanya akumulasi kembali atau asing sudah mulai masuk kembali membeli saham Telkom, teman-teman bisa entry. Tapi apabila besok Telkom ternyata masih melanjutkan penurunan di bawah garis EMA 50, hati-hati berarti trennya akan mulai bergerak downtrend kembali. Dengan support berikutnya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 3.150. Jadi apabila ini gagal bertahan, maka garis EMA 50 dan 150 akan berubah kembali menjadi resistennya. Jadi apabila gagal bertahan, sebaiknya teman-teman jangan entry dulu, apalagi teman-teman lihat asing masih terus melakukan distribusi. Jadi hati-hati apabila asing besok masih keluar, masih ada potensi Telkom untuk melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BABP. Saham BABP hari ini ditutup turun ARB ke harga 570. Dan bisa kita lihat, secara tren BABP saat ini memang masih bergerak uptrend. Tapi 2 hari terakhir ini jika kita lihat, BABP masih gagal naik melewati resisten di harga 600. Sedangkan untuk support saat ini masih di harga 500, yang sebelumnya merupakan resisten dari saham BABP. Tapi secara tren walaupun hari turun ARB, trennya masih uptrend. Dan jika kita lihat garis MACD pun saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini sudah mulai ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing bisa kita lihat sebelumnya 2-3 minggu terakhir ini melakukan akumulasi terus, hari ini asing sudah mulai keluar. Jadi kita juga sudah harus hati-hati karena asing sebelumnya sudah mulai akumulasi di sekitar harga 300-an. Pada saat naik ke 400-an juga dia masih akumulasi. Sekarang di sekitar harga 600 atau 500-an asing sudah mulai take profit. Jadi apabila dia take profit terus, harga ada potensi untuk bergerak turun. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham BABP di bawah harga 500, selama masih bertahan di atas harga 500 menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila bertahan di atas harga 500, garis uptrendnya belum patah. Tapi apabila harga 500 juga terlewati, maka terkonfirmasi uptrend BABP sudah mulai patah
dan ada potensi untuk masih melanjutkan penurunan. Apalagi jika kita lihat dalam 1 minggu ini asing terus keluar dari saham ini. Jadi hati-hati apabila teman-teman beli di sekitar harga 500-an, pertimbangkan untuk take profit apabila besok BAPP masih melanjutkan penurunan. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, sebaiknya wait and see dulu, tunggu di sekitar harga 500, apabila masih bisa bertahan di harga 500 dan rebound, teman-teman bisa entry, tapi harus disiplin. Karena saham ini pergerakannya lumayan liar dan sudah mulai turun trennya. Jadi walaupun saat ini masih uptrend, tapi sudah mulai terlihat melemah. Jadi bisa saja teman-teman beli di harga 500, berhasil rebound sementara dan melanjutkan penurunan kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. INKP hari ini ditutup turun hampir 4% ke harga 6.725. Jika kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini INKP memang bergerak sideways dan berusaha untuk naik kembali di atas harga 7.000 yang merupakan resisten saat ini. Tapi setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 7.000, INKP masih gagal break dan saat ini mulai bergerak turun. Jadi secara tren sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk tren jangka menengah pun INKP sebenarnya masih bergerak downtrend. Dengan support berikutnya saat ini di harga 6.300. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini juga masih disertai distribusi. Dan asing hari ini juga melakukan distribusi. Dan selama 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat INKP masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support di harga 6.300 dalam 1 minggu ke depan. Jadi INKP memang saat ini belum layak untuk kita entry karena belum ada tanda-tanda untuk reversal trend atau tanda-tanda untuk rebound kembali. Jadi untuk teman-teman ingin membeli saham ini sebaiknya wait and see dulu. Tunggu sampai ada tanda-tanda untuk reversal baru teman-teman entry membeli saham ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Agro. Agro hari ini ditutup turun ARB ke harga 2.440. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Agro sudah berada di bawah support di harga 2.500. Memang ini belum terkonfirmasi break dari supportnya, tapi kita sudah harus hati-hati karena jika kita lihat ini bentuk double top. Walaupun belum terkonfirmasi tapi polanya sudah terbentuk. Apabila besok masih lanjut turun di bawah support di harga 2.500 maka terkonfirmasi ini double top yang menandakan tanda-tanda untuk reversal trend yang dari uptrend mengarah ke bawah atau mengarah ke downtrend. Dengan jika kita lihat apabila support di harga 2.500 terlewati maka support berikutnya itu di harga 2.200. Sedangkan untuk resistance saat ini tetap di harga 2.800. Jadi 2 kali Agro berusaha untuk naik di atas harga 2.800 masih gagal break. Tapi ingat ini masih belum terkonfirmasi break. Apabila besok Agro naik kembali di atas harga 2.500 maka ini akan berubah menjadi sideways sehingga tidak terkonfirmasi double topnya. Untuk garis MACD jika kita lihat memang sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi secara tren ini sebenarnya masih uptrend. Tunggu konfirmasi apabila break dari harga 2.500 maka garis uptrendnya mulai patah. Kedepannya ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Untuk data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini juga masih disertai distribusi. Dan asing 1 minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham Agro. Jadi dari data yang kita dapat, kita sudah harus hati-hati pada saham Agro ini karena cara teknikal sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dari uptrend menuju downtrend untuk jangka pendek. Walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 50, tapi apabila support ini terlewati, potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Untuk support di EMA 50 saat ini di sekitar harga 1.960. Dan dalam beberapa hari ke depan ada potensi untuk terus bergerak naik menuju angka 2.000. Jadi apabila garis EMA 50 berada tepat di harga 2.000, maka ini akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk saham Agro. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila harga 2.500 terlewati. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Tapi memang sudah harus hati-hati karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda perubahan tren.
Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa manfaatkan kesempatan ini untuk tunggu di daerah supportnya. Kita bisa tunggu di support di harga 2.500 atau support di harga 2.200 dan harga 2.000. Apabila kita lihat di sekitar daerah support itu terlihat rebound, kita bisa entry untuk trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.